Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Akhwati billah rahimani wa rahmakumullah, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi nikmat olehnya, baik nikmat sehat, kesempatan, waktu luang, dan juga nikmat-nikmat yang lain, serta nikmat yang terpenting yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam yang alhamdulillah masih ada dalam diri kita, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini masih dari kitab Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah, yaitu tentang fadilatul lisan wa khuturatuhu wa wujubu hifdhihi, bab tentang keutamaan lisan, lalu bahayanya dan juga kewajiban untuk menjaga lisan. Berangkat dari firman Allah Ta'ala surat Qaf ayat yang ke-18, yaitu Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada suatu ucapan pun yang terucap, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di dekat ucapan tersebut raqibun atid, malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Maka berangkat dari sini, ya, tidak ada satu ucapan pun yang terucap, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan, kecuali selalu ada di dekat ucapan tersebut malaikat yang selalu raqib, selalu mengawasi, serta atidun, dan selalu hadir. Dari sini kita perlu mengetahui tentang kewajiban kita untuk menjaga lisan kita. Tapi sebelumnya, poin yang pertama di sini tentang fadilatul lisan wa syarafuhu, tentang keutamaan lisan dan kemuliaannya. Yaitu kita menyadari bahwa lisan itu adalah termasuk anggota tubuh yang paling agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Jadi lisan, kita menyadari anggota tubuh yang sangat mulia dan punya keutamaan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengungkapkan kenikmatan ini pada manusia. Allah sampai mengungkap maukit ini adalah sebuah kenikmatan. Di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-8 dan 9 Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya, untuk manusia, ainain, dua mata, wa lisana wa syafatain, lisan atau lidah, dan wa syafatain, dua buah bibir. Ini pertanyaan dari Allah, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia itu dua mata, satu lidah, dan dua buah bibir? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini tujuannya untuk menetapkan bahwa Allah lah yang telah mewujudkan, telah menjadikan semua itu untuk manusia. Tetapi manusia tidak mensyukuri nikmat ini, bahkan mengingkarinya, tidak merasa itu sebuah nikmat. Coba kita perhatikan lisan, ya, lisan yang dengan lisan ini kita bisa bicara
dan dibantu dengan dua buah bibir. Kalau kita itu tidak punya lisan atau juga tidak punya dua buah bibir, itu sulit kita bicara. Tapi dengan dua alat ini, lisan dan bibir, ini jadinya bicaranya kita itu enak didengar. Makanya di sini ucapan yang enak atau suara yang enak didengar tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya lisan dan dua buah bibir ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita supaya kita itu mengakui, ya pertama mengakui kalau itu nikmat. Dan yang berikutnya dia menyandarkan nikmat itu kepada Allah, lalu berusaha menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang diridhoi olehnya. Maka di sini ini sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu bagi orang yang memang Allah berikan taufik, yang dengan nikmat tersebut memasukkannya ke dalam Islam ini. Karena nikmat lisan ini manusia bisa mengucapkan kalimat yang agung, misalnya kalimat tauhid, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita itu bisa mengucapkannya, melafadzkannya, ini kenikmatan yang besar. Karena tidak semua manusia yang punya lisan itu bisa mengucapkannya. Karena ini kalimat yang agung, yaitu kalimat tauhid. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kalimat tauhid ini, ya, ini seperti pohon yang baik, yang akarnya menghunjam ke tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan berupa kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik? Apa itu? Kalimat thayyibah ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah digambarkan seperti pohon yang thayyibah, yang baik, yang asluha thabitun, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, dan batangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, yang selalu memberikan buahnya setiap saatnya. Ini kan gambarannya luar biasa. Ini adalah kalimat tauhid. Jadi kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang muslim ini diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang baik, yaitu kalau kalimat thayyibah di sini adalah pohon kurma, atau pohon yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah pohon kurma yang akarnya menghunjam ke tanah, batangnya menjulang ke langit, terus memberikan buah setiap saat, selalu keluar buah-buahannya. Yang berarti itulah gambaran pohon kurma sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan di sini, ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang ini adalah kalimat thayyibah, maka begitu dia mengucapkannya, maka dia adalah seorang muslim. Yang kalau dia menjadi seorang muslim, kebaikannya akan terus mengalir, baik berupa perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Ini lisan ini. Ketika dia bisa mengucapkan kalimat yang paling agung, yaitu kalimat tauhid. Dan dengan lisan ini pula, seorang muslim bisa berzikir kepada Allah, bersyukur, membaca Quran, berdoa, bertasbih, bertahlil, bertahmid, dan lain sebagainya. Lalu dengan lisan, orang itu bisa mengucapkan kalimat yang hak, bisa menyeru kepada kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, bisa memberikan motivasi dalam kebaikan, bisa memperingatkan manusia dari kejelekan. Dengan lisan,
orang itu bisa meminta pertolongan, memohon pertolongan dalam segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan agamanya, urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Dengan lisan seorang mukmin yang diberikan taufik, dia juga bisa menutup akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Yang jika orang di akhir hayatnya bisa menutup hayatnya itu, ya kehidupannya itu dengan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia pergi meninggalkan dunia ini, dia bisa melafadzkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, kata Nabi. Tapi memang tidak semua orang mampu gitu. Tapi kalau ada seorang dia mampu mengucapkan kalimat terakhir sebelum pergi meninggalkan dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, jaminan dari Nabi masuk surga. Dan siapa yang bisa mengucapkannya? Ya seorang mukmin yang diberi taufik. Itu di dunia. Dan ketika nanti masuk ke alam kubur, maka seorang mukmin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat. Ketika ditanya man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, dia bisa menjawab. Serta nanti di akhirat di surga, seorang mukmin bisa dengan lesannya dia masih bisa berzikir kepada Allah, bisa bersyukur, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Karena nanti di akhirat juga orang akan ada lafaz-lafaz yang terucap. Bukan berarti kalau masuk surga terus diam saja, tidak. Justru ketika seorang itu masuk ke surga, itu akan selalu muncul zikir-zikir kepada Allah. Ya sebenarnya ya, selain manusia kayak hewan, tumbuhan, itu mereka juga berzikir kan gitu. Kita saja. Kata Allah, walakin la ta'rifuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Sebenarnya mereka itu bertasbih. Kalian saja yang tidak mengetahui. Manusia saja yang tidak banyak bertasbih. Tapi nanti ketika manusia itu masuk surga, maka mereka akan banyak bertasbih. Yang salah satu ucapan para penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapannya penduduk surga. Wa qalu, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk untuk kita mendapatkan hal ini, yaitu masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang kita tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk seandainya Allah tidak berikan petunjuk kepada kita. Ini ucapan para penghuni surga. Jadi di sini ya, perbedaan ya. Orang yang bisa berbicara, yang tentunya orang ini adalah seorang mukmin. Sehingga seorang mukmin harus mengakui ini sebuah nikmat yang besar ketika orang itu diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dua buah bibirnya untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat. Karena kita akan bisa melihat perbedaan yang jauh coba antara orang yang diberi nikmat ini dengan orang yang tidak Allah berikan nikmat. Misalnya orang itu bisu, dia nggak bisa bicara. Maka orang baru mengakui kan gitu. Sebagaimana dalam hadis ya, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhala ya'rifuhu ilal marda. Atau ini adalah kata-kata hikmah ya. Yang namanya kesehatan itu adalah mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat dan tidak mengetahui mahkota itu kecuali orang yang sakit. Jadi kesehatan itu mahkota. Sama sekarang kita itu bisa bicara, bisa ngomong, bisa mengucapkan kata-kata. Itu karena kita itu tidak bisu. Tapi coba melihat orang yang bisu, maka kita akan menyadari, oh ternyata kita bisa berbicara, itu sebuah nikmat yang besar. Ini yang pertama ya. Poin yang pertama tentang
fadilatul lisan wa syarafuh, tentang keutamaan lisan dan kemuliaannya. Yang kedua, poin yang kedua, yaitu al-lisan bainan naf'i wa dharar. Yang kedua, lisan antara membawa manfaat dan membawa madarat. Jadi lisan ini ya berada di antara dua hal ini. Lisan ini bisa membawa manfaat, atau sebaliknya lisan ini malah membawa mudarat. Istilahnya, kalau diistilahkan dengan senjata, ini namanya ya, lisan ini senjata yang punya dua buah mata, atau senjata yang bermata dua, punya dua sisi yang sama-sama tajam. Kalau kita melihat golok, pisau gitu ya, itu kan yang tajam cuma sebelah. Ya yang sebelah nggak tajam karena memang itu biasa digunakan. Khawatir nanti kalau sekarang sama-sama tajam mungkin orang mengambilnya susah. Sedangkan lisan, ya, lisan kita ini adalah senjata yang punya dua mata. Yaitu maksudnya bisa digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya. Maka ini adalah nikmat yang besar bagi orang yang Allah berikan taufik, dia bisa menggunakan nikmat ini untuk hal-hal yang baik, untuk mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan kalimat yang lebih baik. Kalimat hiya ahsan di sini ya. Kalimat yang baik tentu cakupannya luas. Sebagaimana yang namanya lisan juga nggak bisa dibatasi, maka kebaikan-kebaikan lisan juga sebenarnya nggak bisa dibatasi. Lisan ini kan susah dibatasi. Maka sebenarnya ya, kebaikannya lisan juga sebenarnya susah dibatasi. Juga dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ini kata Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti di sini Allah perintahkan supaya mengucapkan ucapan yang benar. Tentunya bagi siapa di sini ya, seorang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan lisannya ini untuk hal-hal yang benar. Apalagi kalau sampai digunakan lisan ini untuk mengajak orang lain kepada kebaikan atau berdakwah, maka itu akan menjadi ucapan yang paling baik, bahkan tidak ada ucapan yang lebih baik dibanding mengajak orang lain kepada kebaikan. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang menyeru ke jalan Allah serta beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Perhatikan di sini nih. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Maksudnya tidak ada yang ucapannya lebih baik dibanding orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah. Berarti menyeru ke jalan Allah dengan lisannya ini adalah ucapan terbaik. Bahkan tidak ada yang lebih baik dari hal itu. Maka sekarang kalau kita punya ucapan atau kita punya lidah ini ya, lalu kita gunakan untuk mengajak orang kepada kebaikan, ini adalah ucapan terbaik. Ini ayat-ayat ya yang menjelaskan perintah
dan bimbingan dari Allah supaya menggunakan lisan ini untuk hal-hal yang baik. Ini satu sisi, ya. Mata pedang yang pertama ini. Atau juga di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW juga bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba, dia benar-benar akan mengucapkan satu kata, yang kata itu min ridwanillah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Dan ketika dia mengucapkannya, la yulqi laha balan, dia tidak memperdulikannya. Ternyata yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ternyata dengan satu kalimat itu Allah mengangkat beberapa derajat. Padahal yang diucapkan cuma satu kalimat. Misal apa? Misal zikir lah ya. Kadang orang itu ketika berzikir, orang yang sudah melakukannya sudah dia nggak peduli kan itu. Padahal kalimat yang terucap mungkin kata-kata yang ringan. Tapi ternyata dengan zikir tersebut mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Dan orang waktu mengucapkannya sudah tidak terlintas bagi dia. Ternyata membawa kebaikan untuknya. Karena apa? Karena kalimat yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah. Atau di dalam riwayat yang lain, sesungguhnya orang itu mengucapkan satu kalimat berupa keridhaan Allah yang dia tidak mengira ternyata kalimat itu telah mencapai apa yang sudah dicapai. Dan Allah tuliskan untuknya keridhaan Allah untuknya sampai hari kiamat. Makanya untuk sisi yang pertama ini ya, untuk mata senjata lisan kita, untuk mata yang pertama ini kita biasakan mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Ini satu sisi ini. Sekarang sisi yang kedua yang kita juga harus menyadarinya dan kita benar-benar harus memperhatikan di sini, karena sisi mata yang lain yang tadi sama-sama tajamnya, di sisi yang lain menjadi niqmah, menjadi bencana yang besar. Karena lisan ini tadi senjata yang bermata dua. Satu sisi bisa untuk kebaikan, sisi yang lain yang kedua ini adalah membawa bencana yang besar tentu di sini bagi orang yang Allah hinakan dia. Seperti orang itu menjadi kufur karena sebab mengucapkan kalimat kufur. Contoh yang Allah terangkan di dalam ayatnya tentang orang-orang munafik. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-74 Allah berfirman tentang orang-orang munafik ya. Yahlifuna billahi ma qalu wa qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Kata Allah, yahlifuna billah, mereka bersumpah-sumpah kepada Allah. Mereka bersumpah-sumpah dengan nama Allah. Maqalu, mereka tidak mengucapkannya. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengucapkannya, tapi Allah Maha tahu, walaqad qalu kalimatal kufri. Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir sesudah Islamnya mereka. Ini Allah menceritakan orang-orang munafik ketika di hadapan Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu mereka mengaku muslim, tapi di luar ketika bertemu dengan kelompoknya mereka mengikrarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang telah mengucapkan kalimat kekufuran, tetapi mereka bersumpah-sumpah di hadapan Nabi bahwasanya mereka tidak mengucapkannya, tapi Allah Maha tahu gitu. Ketika mereka itu menghina Allah, menghina ayat-ayatnya dan menghina Rasulnya, itu juga sama. Kalau yang tadi ya, itu kalimat yang baik ya untuk senjata yang mata senjata yang pertama tadi.
kalimat yang diucapkan itu kalimat yang baik, maka tadi gambarannya seperti pohon yang baik yang akarnya kuat menghunjam ke tanah, batangnya itu menjulang ke langit dan bisa memberikan buah setiap saatnya. Tapi sekarang sebaliknya, kalimat yang jelek Allah terangkan dalam surat Ibrahim pula ini. Di ayat yang ke-26 Allah mengatakan wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Wa masalu kalimatin khabithah, dan perumpamaan kalimat yang jelek, kalimat yang buruk, digambarkan oleh Allah kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang jelek. Jadi sekarang pohonnya sudah jelek nih. Lalu ujtasat min fawqil ardi, yang tercabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi ini. Malaha min qarar, dan dia tidak dapat tegak. Ini sudah pohonnya pohon yang jelek, yang orang menganggap tidak ada manfaatnya. Misal begini, kalau orang menanam sesuatu, muncul rumput-rumputan yang kadang mengganggu. Ya, misalnya menanam apa sajalah. Nah, dia menanam tanaman yang memang dia ingin dapatkan hasilnya. Nah, di samping tanaman itu kan seringnya muncul, atau dengan bahasa petani ya muncul gulmanya gitu ya, pohon-pohonan atau rumput-rumputan yang mengganggu, nggak ada manfaatnya. Maka rumput-rumputan itu tadi, tanaman tadi itu tanaman yang dianggap khabisa. Ini pohon yang jelek, lalu sudah pohon yang jelek ini tercabut dengan akarnya. Sudah akhirnya Pak, malaha min qarar, dia tidak bisa tegak. Berarti memang tidak ada manfaatnya, sudah terbuang percuma. Itu perumpamaan kalimat yang jelek. Ini yang namanya sisi mata yang kedua ini, kebalikannya. Ketika orang tidak menjaganya, maka banyak orang yang terjerumus pada hal-hal yang bisa membinasakannya, kepada dosa-dosa besar dan juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, misalnya ucapan palsu atau sumpah palsu, atau menghibah, ya, mengadu domba, melaknat, mencaci maki, dan juga ucapan-ucapan yang lain. Makanya Nabi SAW memperingatkan umatnya ini akan bahayanya lisan, dan juga Nabi memperingatkan supaya kita itu tidak tergelincir kepada ucapan-ucapan yang jelek, karena lisan ini tidak terjaga. Kata Nabi kepada sahabat Mu'ad, beliau mengatakan, kuffa alaika hada, wahai Mu'ad, kamu tahan ini nih, ya. Nabi sambil menunjuk ke arah lisan beliau, kuffa alaika hada, ya, tahan olehmu ini nih, yaitu lisan. Lalu Mu'ad pun bertanya, faqultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum? Apakah kita akan mendapatkan adab karena sebab apa yang kita ucapkan? Mungkin ini dalam pikirannya Mu'ad gini, kalau orang melakukan perbuatan dengan tangannya itu, dia dihukum misalnya karena tangannya digunakan untuk memukul orang lain jadi sakit. Karena jelas dengan tangan, dengan kaki misalnya. Nah sekarang cuma lisan. Apakah kita akan dihukum karena sebab apa yang terucap oleh lisan kita, apa yang kita ucapkan? Maka Nabi mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'ad, celaka kamu wahai Mu'ad. Coba sekarang kalau kita pikirkan tadi, orang itu tersakiti itu kan bukan hanya karena sebab perbuatan orang saja, tapi ucapan orang juga bisa kan membuat kita tersakiti. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya dengan tangan kita, kaki kita pukul dia misalnya, maka orang tersakiti. Tapi apakah dengan lisan kita itu mereka bisa tersakiti? Iya. Kita sendiri bisa merasakan ada orang lain
mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada kita, kita merasa tersakiti. Maka seperti itu pula nih, Nabi mengatakan, wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu ditelungkupkan di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas leher-leher mereka, kecuali itu karena hasil dari lisan-lisan mereka. Banyak manusia yang masuk ke dalam api neraka, bahkan sampai ditarik, diseret, dijungkir balikan kepala jadi kaki dan dimasukkan ke dalam api neraka, itu sebab karena hasil dari ucapan-ucapan mereka. Ini kata Nabi SAW. Jadi bukan cuma ketika menyakiti orang lain itu karena sebab perbuatan, lisan juga iya. Makanya kalau tadi ya, Nabi mengatakan sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat berupa keridhaan Allah dan dia tidak peduli. Ternyata satu kalimat itu meninggikan derajatnya di akhirat, di surga. Sekarang sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba, dia benar-benar mengucapkan satu kalimat, tapi kalimat itu min sakhatillah, berupa kemurkaan Allah. La yulqi laha balan, dia tidak peduli. Ya, dia tidak memperhatikan apa yang sudah dia ucapkan tadi. Ternyata yahwi biha fi jahannam, memasukkan dia, menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Dia tidak mengetahui ternyata sampai segitu jauhnya begitu. Itu karena sebab lisannya itu tidak terjaga sampai mengucapkan kata kalimat-kalimat kufur. Ya, nanti banyak contoh-contohnya ya. Kalimat-kalimat kufur. Ya, misal menghina Allah. Orang itu menghina Allah, contoh kecil saja ya. Orang itu cuma menghina angin misalnya. Angin bertiup. Pas lagi jemuri misalnya, diberi sesuatu di atas, kena angin, jatuh. Misalnya jemuri baju katakanlah. Dia lagi jemuri baju, padahal tadi udah capek jemurnya, nyucinya. Lalu datang angin. Ini baju belum kering, terus jatuh. Ketika jatuh, kena tanah kotor. Lalu dia mencela angin. Ini gara-gara angin ini misalnya. Maka itu yang namanya mencela angin, itu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan orang menganggap remeh. Karena mencela angin itu sama dengan mencela zat yang mengatur angin tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orang tadi mungkin tidak peduli dia ketika mencela angin, menganggap itu hal yang biasa gitu. Padahal itu perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, itu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW itu memberikan jaminan. Beliau mengatakan, man yatman lima baina lihyaihi aw lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa memberikan jaminan untukku, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di dua rahangnya, yaitu lisannya, dan juga menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Kata Nabi, adman lahul jannah, aku berikan jaminan untuknya surga. Kalau dia mampu memberikan jaminan untukku, dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, berarti lisan ini, rahang atas dan rahang bawah. Apa yang ada di antara dua rahang ini? Lisan kita. Serta bisa menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Kata Nabi, aku beri jaminan untuknya berupa surga, kalau dia bisa memberikan jaminan untukku. Sehingga ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, namanya Uqbah bin Amir. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man najat? Wahai Rasul, apa itu keselamatan? Atau perkara apa yang membuat kita bisa selamat? Dan ini dulu pernah kita kaji nih tentang kalimat man najat ini. Keselamatan.
Apa kunci-kunci keselamatan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, imlik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Perkara yang bisa menyelamatkanmu, ya, kalau kamu itu memilikinya di sini, itu jelas akan bisa memberikan keselamatan untukmu, yaitu di sini imlik alaika lisanak. Pertama, kendalikan lisanmu. Orang bisa mengendalikan lisannya, itu adalah perkara yang akan menyelamatkan. Lalu juga yang kedua, wal yasa'ka baituka. Hendaklah rumahmu itu membuatmu lapang. Kalau kamu itu dalam kehidupan di rumah itu tidak merasa lapang, itu kemungkinan untuk selamat susah. Ini yang pertama tadi, kendalikan lisanmu. Yang kedua, hendaklah kamu jadikan rumahmu itu membuatmu lapang. Kamu terasa nyaman di rumah. Kalau kamu sudah enggak lapang di rumah, itu nanti banyak mudarat-mudarat yang akan menunggumu ini. Orang kalau sudah di rumah enggak nyaman, maka dia akan bisa melakukan sesuatu bahaya, maksiat-maksiat yang banyak. Lalu waqi ala khati'atik, yang ketiga, pengendali ketiga yang bisa mengantarkan kepada keselamatan, yaitu menangislah atas kesalahan. Kalau orang bisa menangisi kesalahannya, dia mengakuinya, maka itu akan menyelamatkan orang tersebut. Tapi kalau orang melakukan kesalahan, dia tidak menyadari itu adalah kesalahan sehingga dia tidak bertaubat dari kesalahan tersebut, itu bahaya. Tapi kalau orang bisa mengakui kesalahannya sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat, itu adalah kunci keselamatan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir tentang man najat, apa itu keselamatan? Atau apa perkara yang bisa menyelamatkan? Sehingga kelihatannya orang itu mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang menurut dia biasa saja. Ternyata itu perkara yang besar tanggung jawabnya di sisi Allah. Contohnya di sini disebutkan dalam hadis, ada orang yang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ini ada orang yang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Kan mungkin saja ya kadang-kadang ini terucap karena marah. Ya. Dia mengucapkan kalimat ini karena sebab marah. Bisa saja nih. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, manil ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang bersumpah-sumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Kata Allah, fa ini qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah memberikan ampunan kepada si fulan dan aku telah menghapus amalanmu, wahai orang yang mengucapkan kalimat ini. Ini kalimat sumpah, ya. Sumpah yang istilahnya dia menganggap orang lain itu adalah orang yang binasa. Dan ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Atau yang semisal ini seperti orang menganggap seperti sumpah-sumpah pocong dan lain sebagainya, itu memang perkara yang tidak dibolehkan. Atau sumpah serakah, ya. Ini orang menganggap orang lain itu sudah misalnya tidak mungkin masuk surga, dia bakalan masuk neraka dan lain sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang kita sebagai seorang muslim harus menjaga lisan kita. Sehingga Nabi SAW mengatakan, fawalladhi nafsu abil qasim biyadihi latakallama bikalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu. Demi zat yang jiwa Abul Qasim ada di tangannya, yaitu Nabi SAW, ya. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya, sungguh orang itu mengucapkan satu kalimat, ternyata satu kalimat itu membinasakan, ya, membuat binasa dunianya dan akhiratnya.
Maka sekarang yang namanya lisan berarti perkara yang sangat berbahaya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan ini perkara yang tidak sepele. Banyak orang yang keluar dari keimanan karena sebab lisan. Banyak roh manusia yang dilenyapkan, ya, hilang roh manusia itu karena sebab lisan. Banyak terjadi peperangan yang dikobarkan karena lisan. Bahkan lisan itu bisa membakar sesuatu yang basah dan yang kering. Ini bukan cuma sesuatu yang kering saja, yang basah saja bisa terbakar karena sebab lisan ini. Dalam kehidupan masyarakat coba, banyak mungkin kaum wanita yang diceraikan itu karena lisannya keperucut gitu. Dan tetap itu dalam syariat dihukumi talak, misalnya cerai. Kenapa? Lisan yang tidak bisa dijaga. Bisa saja bukan cuma karena sebab suaminya yang keperucut, tapi juga bisa saja karena dari istrinya misalnya. Dia meminta cerai misalnya. Lalu suaminya pun mengiyakan karena sama-sama lagi marah. Itu sebenarnya sudah jatuh cerai dan kadang orang tidak menyadarinya. Dan kalau itu sampai dilakukan berkali-kali, orang tidak tahu hukumnya. Walayyadubillah, sebenarnya kehidupan mereka itu sudah, ya, kalau dalam hukum syariat bisa saja kehidupan mereka sudah bukan suami istri lagi. Keluar kata-kata cerai lalu kembali lagi. Suatu saat keluar lagi ucapan kata-kata cerai misalnya, lalu ternyata balik lagi. Dan itu sampai berkali-kali. Yang menunjukkan sebenarnya kehidupan mereka sudah bukan berumah tangga lagi, mereka sudah bukan suami istri lagi, tapi karena tidak tahu hukum mereka ternyata masih menganggap itu kehidupan rumah tangga mereka. Padahal itu sudah bukan kehidupan suami istri, sudah terjadi perceraian. Dan ini banyak terjadi di kalangan manusia, bahkan di kalangan kaum muslimin. Kemudian juga hal-hal yang lain. Karena sebab lisan, banyak anak-anak yang terabaikan. Kemudian juga banyak permusuhan-permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin, di antara sesama saudara, di antara kerabat, di antara tetangga. Itu karena sebab lisan. Makanya luka-luka yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu banyak terjadi karena sebab lisan. Ini poin yang kedua. Satu sisi lisan itu mata yang pertama tadi yaitu digunakan untuk kebaikan, tapi sisi yang kedua, mata yang kedua yaitu digunakan untuk mengucapkan kejelekan. Maka orang harus berusaha memperhatikan dua mata ini yang ada pada lisan ini. Poin yang ketiga tentang wujubu muraqabatil lisan wa hifdhuhu, wajibnya menjaga, memperhatikan lisan dan menjaganya. Kalau tadi sudah kita ketahui poin yang pertama tentang keutamaan lisan, lalu yang kedua bahwa lisan ini adalah senjata seperti senjata yang bermata dua, maka sekarang poin yang ketiga kewajiban kita untuk memperhatikan lisan dan menjaganya. Ini kewajiban bagi setiap muslim, agar muslim itu menjaga lisannya, memperhatikan dengan penuh kewaspadaan, menjaga dengan penuh penjagaan, menjaga lisan dari segala perkara yang bisa memperjelek dirinya, memperjelek lisannya. Karena kadang-kadang orang itu nggak menyadari, karena apa? Misalnya ya, di sebuah masyarakat yang ketika mereka mengucapkan kalimat tersebut terbiasa. Contoh begini, misalnya mungkin di pasar atau di terminal-terminal misalnya, kan mereka kadang menjaga lisannya itu susah. Dan itu sudah terucap biasa gitu. Ya, kata-kata jorok misalnya, kata-kata jorok, ini misal di pasar muncul kata-kata jorok. Kan nggak ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar di situ, nggak ada. Karena memang itu tempat yang paling disukai oleh syaitan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, kan itu. Tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasar-pasarnya. Ini misal di pasar.
Orang itu mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang keji. Lalu kadang-kadang orang tidak peduli, biar aja engko rame-rame kan gitu ya. Padahal itu perkara yang bisa memperjelek orang yang mengucapkannya dan juga lingkungannya. Kalau sampai lingkungan itu sudah terbiasa mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas ini kan penampilannya jelek dan tidak pantas masyarakat muslim itu mengucapkannya. Karena seorang muslim menyadarinya bahwa semua kalimat yang terucap itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah, ya. Yang mencatatnya adalah malaikat Allah, yang catatan itu tidak akan pernah rusak dan catatan itu tidak akan pernah tergantikan. Allah mengatakan tadi, yang ini menjadi pokok renungan kita ini. Itu surat Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap kecuali di dekat ucapan itu ada raqibun atidun. Apa artinya? Raqib, ya. Kalimat raqib berarti dia selalu mengawasi. Berarti dia selalu hadir. Tidak pernah ghaib ini, atidun. Dia selalu hadir, tidak pernah ghaib. Dan tidak ada yang pernah tercecer dari tulisannya tersebut. Dia selalu siap untuk mencatatnya. Sesuatu yang keluar dari manusia, kalau sudah terucap, kalau masih di hati masih mending. Karena ini adalah, kalau belum sampai terucap kata-kata kotor, ya, ini belum dikatakan amalan hati, ya. Ini namanya ucapan tapi masih di hati, itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah terucap, sudah ada catatannya di situ. Dan malaikatnya selalu siap untuk mencatat apa yang keluar dari manusia ini. Di ayat yang lain, Allah tegaskan pula, ini tadi surat Qaf ayat yang ke-18. Di ayat yang lain, surat Al-Infitar ayat yang ke-10 sampai 12, Allah mengatakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh di atas kalian itu adalah hafidhin, para malaikat yang menjaga, yang mencatat. Dan mereka itu punya sifat kiraman katibin. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia serta selalu mencatat. Mereka mulia ini karena apa? Ini tugas. Jadi mereka itu sudah ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas itu. Itu namanya orang yang mulia. Dan mereka selalu menulis, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang dikerjakan oleh kalian wahai manusia. Lalu juga di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13 dan 14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu. Dan setiap manusia, kata Allah, kami telah tetapkan amal perbuatannya di lehernya. Ya, pada dirinya sudah Allah tetapkan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami akan keluarkan untuknya pada hari kiamat kitaban, sebuah kitab catatan, yalqahu mansyura, yang dia akan mendapati kitab catatan tersebut mansyura, terbuka. Lalu diperintahkan, iqra kitabaka, coba bacalah kitab catatan amalmu, kitab catatan ucapanmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah engkau sebagai penghisab, ya, atas apa yang kamu ucapkan atau atas apa yang kamu lakukan tersebut. Ini kalau orang yang menyadari, ya, orang itu berusaha. Kalau begitu semua yang terucap berarti tercatat, iya. Ya, kalau tercatat nanti dimintai pertanggungjawaban jelas gitu. Bukan cuma terucap begitu saja kemudian nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanggungjawaban. Selalu semuanya kan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Satu kata akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kalau
Ya, sampai kalimat-kalimat yang banyak semuanya akan ditanya kan gitu. Kalau itu jelek, dia bisa menjawab apa kira-kira? Coba sekarang ada sebuah athar di sini. Atau ini nasihat sebenarnya. Ya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad. Suatu hari bahwa Imam Ahmad itu ya'innu fi maradihi. Imam Ahmad itu merintih ketika sakit. Ya, Imam Ahmad itu merintih, mengeluh ketika sakit. Lalu rintihannya ini si Tawus ya, bahwa Tawus mengatakan ya, yaktubul malaku kulla syai'in hattal anin. Malaikat akan mencatat segala sesuatu sampai rintihan pun. Ketika mendengar kalimat ini, Imam Ahmad itu tidak merintih lagi. Ya, dia mendengar hadis yang riwayatnya dari Tawus ya, atau Tawus mengatakan kepadanya bahwa malaikat itu akan mencatat semua yang terucap pada manusia sampai merintih pun akan terucap, akan tercatat. Akhirnya dia pun tidak merintih lagi. Padahal orang begini ya, orang itu ketika sakit lalu dia mengeluh itu. Kan wajar, kadang orang kan menganggap wajar, oh yang sakit ya biasa. Tapi ingat bahwasanya orang yang sakit kemudian dia merintih, itu juga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia sakit, ya, dia sampai keluar kata-kata yang tidak baik kan banyak. Orang lagi sakit, katakan begini, orang lagi sakit terus dia merintih, mengeluh, ya. Lalu diingatkan, biasanya kan nggak mau dia. Mau lagi sakit gini kok, misalnya. Mungkin saja ketika mengeluh membuat orang yang mendengarnya itu nggak suka. Makanya itu tetap dicatat gitu. Malaikat akan mencatat segala sesuatu sampai rintihan pun akan dicatat oleh Allah. Jadi orang yang menyadari sampai merintih saja dicatat. Karena yang namanya rintihan itu banyak macamnya. Ada yang rintihan sifatnya ya, karena dia tidak terima dengan takdir tersebut. Atau rintihan itu karena mengganggu orang lain misalnya tadi ya. Atau yang sifatnya barangkali itu refleks, begitu dia terkena sakit dia langsung merintih misalnya. Mungkin saja. Dan banyak macamnya, tapi ada juga rintihan-rintihan yang memang orang itu ketika melakukannya dicatat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ketika Imam Ahmad itu merintih, mengeluh dan diingatkan bahwasanya itu akan dicatat, akhirnya dia pun tidak lagi merintih, tidak lagi mengeluh. Ini orang yang menyadari. Tapi poin yang keempat, yaitu ma yajibu hifdzul lisan minhu. Poin yang keempat yaitu sesuatu apa saja yang lisan harus dijaga darinya. Ini berarti ya, perkara-perkara yang lisan harus dijaga darinya itu nanti akan menyebutkan tentang masalah perkara-perkara yang itu disebut dosa. Nanti akan disebutkan di sini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan, yang orang itu harus berhati-hati, waspada. Dan ini semua nanti akan menjelaskan tentang afatul lisan, tentang penyakit-penyakit lisan, atau tergelincirnya lisan, jatuhnya lisan kepada perkara-perkara yang orang harus menjaganya. Karena ini bisa memperburuk orang tersebut, bisa memberikan mudarat dalam urusan dunianya, dalam urusan agamanya, dalam urusan akhiratnya. Satu yang penting di sini yang harus kita waspadai diri kita, yaitu hifdzuhu minat takallum bi kalimatil kufur. Yaitu bahwa lisan itu dijaga dari mengucapkan kata-kata kufur. Ini yang paling penting dan kita harus mewaspadainya. Karena ini bahaya. Istilahnya ini bahaya yang laten, bahaya yang sangat berat ini kalau orang sampai mengucapkannya. Karena ini bisa menimbulkan
rugi dunia akhirat. Yaitu kalau orang mengucapkan kata-kata kufur, seperti orang itu menghina Allah, menjelek-jelekan ayat-ayatnya, menghina agamanya, menghina Rasulnya, bahkan menghina kaum mukminin pada umumnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang seorang munafik yang dia menyakiti atau menjelek-jelekan Rasul dan para sahabat, dan ternyata itu dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kata-kata yang sifatnya kufur. Tapi insya Allah pembahasan ini akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang, ya, tentang bahaya-bahaya lisan yang harus dijaga. Terutama tadi yang poin yang pertama, insya Allah kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.